Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Sungguh luar biasa, ini saya mendapatkan satu kehormatan dari K-System untuk memulai acara sesi di mana kita saling berbagi pengalaman, di mana kita saling belajar. Sesi yang pertama ini, saya kebetulan diberi satu kepercayaan itu untuk membawakan materi mengenai follow up. Kenapa materi follow up ini sangat penting sebenarnya saya bilang? Ya, bukan lagi penting tapi sangat penting. Karena follow up inilah yang menentukan bisnis kita ke depannya akan besar atau tidak. Tujuan dari follow up sendiri itu adalah membangun bisnis ini dengan benar. Banyak sekali di antara kita, itu banyak yang bertanya, Pak bagaimana sih saya menjalankan bisnis dengan benar? Dan saya banyak sekali juga menjumpai beberapa rekan di daerah itu bertanya kepada saya, Pak bagaimana sih saya menjalankan bisnis ini? Jadi banyak sekali orang-orang yang di lapangan sana tidak tahu bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar. Biasanya di antara kita ada yang begitu sponsori orang itu, setelah itu mereka ditinggal. Setelah disponsori mereka ditinggal, kita pulang ke rumah, duduk, tidur, makan, ibaratnya kita mengeram. Mengharapkan mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun lagi kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari bisnis ini. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka yang kita sponsori itu tidak kita bimbing dengan benar. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka kehilangan arah. Nah di sini adalah langkah yang paling penting untuk kita lakukan di dalam bisnis ini, yaitu follow up. Banyak sekali orang bilang ternyata presentasi. Dan banyak orang menganggap bahwa hanya dengan presentasi bahwa bisnis ini sudah bisa berjalan dengan baik. Tidak, saya katakan itu. Ya, presentasi itu sebenarnya kontribusinya hanya 20% di dalam membangun bisnis jaringan kita. Kenapa? Karena di dalam presentasi kita hanya memberikan informasi, bukan membangun bisnis. Hanya sekedar informasi yang kita berikan kepada mereka. Untuk itu kita perlu melakukan follow up. Dan follow up yang kita lakukan, kalau tidak benar, kedepannya bisnis kita itu akan berjalan dengan sangat lambat. Tetapi, kalau kita melakukan follow up dengan benar, mudah-mudahan 3 tahun ke depan, kita benar-benar akan pensiun dari bisnis Keling ini. Nah, apa-apa saja sebenarnya yang perlu kita lakukan di dalam follow up? Banyak sekali orang setelah presentasi, mereka belum join, kita sudah menganggap bahwa mereka itu tidak mau bergabung dalam bisnis ini. Sebenarnya belum tentu. Kenapa? Karena waktu kita presentasi mereka itu masih mempunyai kesulitan untuk mengambil satu keputusan. Banyak sekali orang saat ini begitu cerita mengenai multi level mereka trauma, takut. Bahkan kalau kata Pak Joko itu ada yang alergi mungkin sampai mimisan begitu mendengar multi level. Nah untuk itu kita perlu melakukan satu follow up, kita book waktu. Setelah kita presentasi mungkin kita katakan, Pak mungkin saat ini Bapak masih belum bisa mengambil satu keputusan, tidak apa-apa. Tapi nanti besok saya akan datang lagi, kita mungkin akan coba membahas. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan bisnis ini. Dan untuk pun kalau misalnya, kalau waktu kita presentasi orang itu sudah bergabung, kita juga harus tetap melakukan follow up. Banyak sekali orang begitu habis presentasi, kita closing orang itu mau bergabung, kita pikir, wah udah dia sudah bergabung, berarti sudah selesai tugas kita. Kita tinggal tunggu saja, ini pokoknya produk ini bagus, Anda datang sendiri, Anda belanja sendiri, semuanya sudah ada. Tidak sesederhana itu Pak. Kita harus benar-benar menyentuh orang itu sehingga kita harus benar-benar bisa membantu dia bisa berjalan di dalam bisnis ini. Banyak sekali orang bilang, wah, saya waktu menjalankan bisnis ini sedikit-sedikit butuh sponsor. Sedikit-sedikit nunggu upline yang datang untuk melakukan presentasi. Kenapa? Karena waktu kita habis presentasi orang itu, kita tidak memberikan satu cara yang benar-benar membangun orang itu. Kita harus membangun orang, bukan hanya sekedar membangun bisnis. Kalau kita membangun bisnis tanpa membangun orang, kita tidak akan pensiun selamanya. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam kelompok kita itu bukan orang-orang yang siap untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi kalau kita membangun bisnis dengan membangun orang, orang ini sudah bisa menjalankan bisnis ini, hasilnya kita itu pensiun. Nah ini mungkin ada beberapa tahapan kita untuk lakukan follow up. Sering kita bilang, untuk melakukan follow up jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi setelah Anda melakukan presentasi pertama, baik orang itu bergabung atau tidak, kita sudah harus book waktu untuk follow up 2 kali 24 jam. Supaya apa? Supaya di dalam bayangan mereka, informasi-informasi mengenai Keling ini masih ada. Sehingga lebih mudah kita melakukan follow up. Nah ini saya akan menceritakan beberapa tahapan di dalam follow up. Mungkin saya akan memulai kalau kita memfollow up orang yang masih belum menentukan apakah dia itu bergabung atau tidak. Ya, Anda bisa lihat di sini setelah dari presentasi ini ada 3 hasil. Ya. Ada kategori yang mau bergabung. Mau bergabung pun dia akan terbagi 2 lagi, yang aktif dan yang pasif.
Setelah itu akan ada yang menjawab tidak juga. Ya, dan di tengah-tengah itu ada pelanggan. Nah, kita tidak bisa setelah presentasi langsung menentukan tiga kategori ini termasuk yang mana prospeknya kita. Kita harus melakukan follow up sehingga kita benar-benar yakin bahwa prospek yang kita presentasi itu ada di kategori yang mana. Apakah dia itu menjadi seorang member atau distributor yang mau pasif atau mau aktif atau hanya sekedar pelanggan atau dia memang masih belum tertarik untuk bergabung dalam bisnis ini. Ya, jadi kita harus melakukan follow up supaya kita benar-benar jelas member atau prospek yang kita presentasi itu ada di kategori yang mana. Di sini mungkin pertama kita datang saya akan mungkin menceritakan mengenai orang yang masih belum mengambil keputusan itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk prospek yang masih belum mengambil keputusan pada saat kita pertama kali presentasi? Kita datang ke rumah prospek itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencoba memecahkan masalah dari prospek tersebut. Yang kita sering bilang di dalam satu topik yang kita bilang handling objection. Karena biasanya orang itu tertarik. Siapa sih yang tidak tertarik untuk penghasilan, jangankan 20 juta lah, mungkin 10 juta orang pasti akan tertarik, benar nggak? Saya yakin Anda pertama juga menjalankan bisnisnya, Anda tidak melihat terlalu besar. Tetapi Anda mungkin ditawarkan waktu itu Anda lihat di dalam BOP, itu ada penghasilan 4,5 juta, terus ada yang penghasilan 20 juta. Dalam gambaran Anda mungkin belumlah Anda mungkin memikirkan untuk penghasilan yang 100 juta itu, karena Anda mungkin selama ini masih takut. Tapi bayangan Anda itu bagaimana kalau saya penghasilan tambahannya 5 juta atau 20 juta. Jadi kita yakin harus tanamkan dulu dalam pikiran kita bahwa tidak ada seorang pun yang tidak tertarik di dalam bisnis ini. Yang ada hanya mereka mungkin menemui kendala-kendala untuk meningkatkan keberanian mereka itu bergabung di dalam bisnis ini. Nah, untuk itu mungkin kita akan melakukan interview ya, bukan interview aja, tapi kita mungkin akan sedikit berbincang-bincang tanya jawab. Kita mencoba mencari apa sebenarnya kendala-kendala yang ada di prospek kita itu. Dan untuk materi handling objection kita mungkin ada satu topik, ada satu tema khusus di dalam handling objection. Tetapi jangan takut bahwa rekan-rekan semuanya kita sudah ada dibekali di dalam bukunya Foundation Pack. Bukunya Foundation Pack. Nah, kita cari tahu, kita membantu. Kita membantu bagaimana kita membantu memecahkan masalah para prospek itu. Nah, setelah mereka menentukan keputusan, walaupun sampai akhirnya mereka menentukan keputusan, Pak, saya masih belum tertarik. Nah, kalau prospek kita sudah mengatakan saya masih belum tertarik, Anda jangan lagi memaksa-maksa. Biasanya banyak sekali orang memaksa-maksa sehingga mereka lebih trauma lagi dengan yang namanya multi level. Padahal di sini kita itu dalam posisi memberi, bukan meminta. Sehingga kalau kita posisi memberi, orang itu tidak mau terima, kita nggak usah sakit hati dan tidak usah merasa sedih. Ya, banyak sekali orang begitu prospek atau presentasi orang, dia tidak mau tertarik, kita langsung sedih. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, mikirin aja kok orang itu nggak mau, kok bisnis ini nggak jalan. Padahal belum tentu. Ya, bukan bisnis ini nggak jalan, hanya Anda mungkin masih belajar di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, jadi kalau orang itu sudah bilang jawab tidak, langsung. Jangan lagi kita, Pak harus ikut, kalau nggak ikut awas nanti, Bapak nggak selamat nanti. Ya, kalau lewat jalan ini terus nanti saya akan todong nanti. Ya, jangan. Kalau dia bilang tidak, oke, saya menghargai pendapat Bapak. Mudah-mudahan. Ya, nanti suatu saat kalau Bapak tertarik di dalam bisnis ini atau produk kita, Bapak bisa menghubungi saya. Tetapi kalau dia menjawab tidak, kita juga jangan langsung menyerah. Kita mencoba menyodorkan lagi produk kita. Kita sekali lagi mungkin menerangkan mengenai manfaat dari produknya Keling untuk kesehatannya dia. Dan biasanya orang kalau sekali menolak, untuk menolak kedua kali dia pasti akan sungkan. Hanya kadang kita untuk menawarkan yang kedua kali itu kita yang takut. Pikir kita itu, kalau dia sudah bilang tidak, kita menawarkan apa saja, dia juga udah bilang tidak. Padahal belum tentu. Ya, kita sungkan untuk menawarkan yang kedua kali, tapi kalau kita balik, orang itu akan lebih sungkan untuk menolak yang kedua kali. Sehingga banyak sekali orang merasa kok jalankan bisnis ini sia-sia. Ya. Jadi kita harus lebih yakin lagi. Kalau orang itu, Pak saya saat ini masih belum tertarik untuk bisnis ini. Kalau begitu saya menghargai pendapat Bapak, bagaimana Pak kalau Bapak coba produk kita? Ini ada produk yang sangat bagus, kita jelaskan lagi sedikit mengenai manfaat dari produknya Keling. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, orang yang setelah menjawab tidak, kita boleh tinggalkan sambil kita membina hubungan baik. Ya, jangan lupa tinggalkan pesan setiap kita bertemu dengan orang. Pak, mungkin saat ini masih Bapak belum tertarik, tapi saya masih mengharapkan suatu waktu, kalau Bapak sewaktu-waktu butuh, baik bisnisnya ataupun produknya, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Ini kartu nama saya, Pak. Setelah itu, Anda boleh pulang. Nah, yang kedua bagaimana? Kalau misalnya orang itu
Jawab tidak, Anda tawarkan lagi yang kedua, dan dia mencoba membeli produknya Keling, di sini Anda sudah mulai mempunyai calon pelanggan. Dan disitulah kita melakukan servis yang baik. Ya, melakukan servis yang baik. Dan kaset mengenai servis itu juga sudah ada di buku Foundation Pack. Ya. Nah, untuk pelanggan Anda cukup menyebarkan atau memberikan bagaimana caranya Anda menservis pelanggan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu adalah orang yang menjawab iya. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang menjawab iya. Di sini ada dua, ada yang kategori aktif, ada yang kategori hanya memanfaatkan potongan harga yang 20% itu. Dan bagi orang yang memanfaatkan potongan harga 20% itu, langkah yang tepat yang kita berikan kepada mereka, kita memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai produk. Produk-produk Keling. Ya, produk katalognya, kita juga jangan lupa mempromosikan kalau nanti ada acara, pertemuan atau seminar yang kita sebut dengan product talk, Bapak atau Ibu akan saya undang. Ya, supaya Bapak mempunyai wawasan yang lebih banyak mengenai kesehatan ini. Ya, jadi jangan lupa Anda tetap memberikan kepada dia bahwa masih banyak informasi-informasi tentang produk yang bisa dia dapatkan. Ya. Nah setelah itu kalau orang yang menjawab yang kategori B, yang hanya pemakai 20%, jangan lupa juga Anda tunjukkan kepada dia bagaimana cara order atau mendapatkan produk. Mendapatkan produk itu. Banyak sekali orang yang sudah kategori B, seolah-olah dia itu juga hanya pelanggan, padahal Anda rugi. Kalau dia sudah kategori B, berarti dia juga sudah menjadi rekan Anda, dia hanya pemakai produk. Sebisa mungkin kita tidak melayani lagi sebagai seorang pelanggan, tapi kita coba merekrut dia untuk memasukkan dia lagi ke dalam satu tahap yang lebih dekat. Siapa tahu dia nanti akan tergerak untuk menjadi kategori A. Nah caranya bagaimana? Kalau bisa Anda tawarkan dia atau ngajak dia itu ke stokis yang terdekat. Untuk tahu bagaimana cara untuk mengorder produk. Sehingga begitu Anda tinggalkan, dia sudah bisa order produk sendiri. Karena bagaimanapun dia itu adalah seorang distributor juga. Dia bukan pelanggan. Dan Anda juga jangan lupa memberikan semua informasi yang ada kepada yang kategori B. Ya, dan kalau bisa juga Anda jangan lupa memberikan foundation pack. Supaya dia bisa mempelajari. Jadi Anda cukup ceritakan, Bu, Pak, sekarang Bapak walaupun hanya pemakai 20%, tapi kita ada informasi. Mungkin dengan informasi ini Bapak bisa melihat bisnis ini lebih jauh. Nah sekarang yang paling penting adalah bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang mau menjalankan bisnis ini secara aktif. Disinilah langkah awal kita untuk membangun bisnis ini. Untuk kategori yang aktif. Dan ini yang menentukan perkembangan bisnis kita ke depannya. Kalau orang ini sudah mau aktif, kita tidak membimbing dengan benar, ke depannya dia akan lebih sulit lagi untuk mengikuti apa yang Anda inginkan di dalam bisnis ini. Nah bagi orang yang mau menjalankan bisnis dengan aktif, kita harus tahu apa tujuannya. Yang pertama, ya kita tanya kepada dia, kita coba sharing apa sebenarnya yang membuat dia mau aktif di dalam bisnis ini. Ya, dan itu juga ada dibahas di dalam materi goal setting. Bangunlah dengan impian di dalam bisnis ini. Nah setelah dia sudah menemukan tujuan itu, baru kita memulai dengan langkah-langkah yang selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan di sini ada beberapa tahap. Tetapi yang paling penting di sini kita melakukan bisnis ini, seringkali kita dibilang kita tidak perlu menjadi seorang motivator, tapi yang perlu kita lakukan adalah promotor. Nah bagi orang yang mau aktif setelah kita tahu tujuannya dia, kita tawarkan dia apa? Pak, pertama kalau Bapak mau berhasil dalam bisnis ini, langkah pertama Bapak harus menjadi seorang partner sejati. Highlight partner sejati itu. Ceritakan apa-apa saja yang ada di dalam partner sejati itu. Bahkan mungkin sudah ada kasetnya nantinya untuk partner sejati. Bila perlu Anda nanti tinggalkan kaset juga kepada dia. Nah di dalam partner sejati itu yang paling penting, Anda sudah mulai menuntun langkah-langkah dia. Bagaimana membentuk sikap, bagaimana melakukan sponsoring, bagaimana menservis. Tapi langkah paling awal di sini kita mengajak dia itu bagaimana melakukan sponsoring dulu. Karena inti dari bisnis jaringan itu kita membangun jaringan dengan cara sponsoring. Ya. Setelah dia mendapatkan apa yang menjadi impian dia, kita coba membantu dia untuk membuat daftar nama. Kita membantu dia membuat daftar nama. Jangan ditinggalkan sendirian. Banyak sekali orang berpikir bahwa begitu dia ini sudah bergabung, kita cukup tinggalkan kaset saja. Setelah itu dia akan jalan sendiri. Secara otomatis. Belum tentu. Ya, kita harus bantu menuntun. Coba Bapak ada satu lembar kertas. Ya, Bapak coba tulis siapa saja nama-nama yang Bapak kenal. Dan itu juga ada di dalam bukunya Foundation Pack. Sudah ada di dalam kaset, sudah ada di dalam bukunya. Nah setelah membuat daftar nama, intinya di situ adalah yang kita lakukan
untuk mendapatkan presentasi dari orang tersebut. Presentasi dari orang tersebut. Banyak sekali member-member atau distributor begitu bergabung isi formulir aplikasi, mengharapkan sponsor yang memberikan jaringan kepada dia. Dan itu cara bisnis yang tidak benar. Percaya, kalau Anda memberikan jaringan kepada downline Anda menggali lubang kubur buat Anda sendiri. Tidak ada sentuhan emosionalnya. Langkah yang paling tepat adalah bantu dia menggali kemampuan dia dengan daftar nama yang ada di dia. Didik orang itu, bangun orang itu. Buat daftar nama, ajarin dia cara mengundang, ajak dia membuat satu jadwal untuk pertemuan melakukan presentasi. Itu yang paling tepat. Nah, tujuannya supaya Anda mendapatkan presentasi apa? Kembali lagi supaya Anda bisa mendapatkan follow up lagi di dalam bisnis ini. Tujuannya supaya Anda bisa mendapatkan lagi follow up di dalam bisnis ini. Nah, setelah Anda mengajak dia membuat daftar nama, Anda lakukan simulasi untuk mengundang. Setelah itu Anda tetapkan waktunya untuk melakukan presentasi itu kapan. Setelah itu, Anda jangan lupa juga di dalam follow up ini, setelah Anda book waktu, tepat ini, Anda promosikan pertemuan yang terdekat. Promosikan pertemuan yang terdekat. Disitulah kita mulai klik, ya, mulai klik prospek atau downline kita itu dengan case system, dengan sistem yang Anda akan bangun. Anda sudah mulai memperkenalkan sistem-sistemnya kepada dia. Dan promosikan benar-benar pertemuan kepada calon member yang baru ini. Promosikan. Ya, bahwa pertemuan terdekat yang akan datang ini ada satu pertemuan yang besar. Di mana nanti Anda bukan hanya melihat bisnis ini lebih jauh, Anda juga akan saya kenalkan dengan upline-upline saya. Dengan teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berhasil di dalam bisnis ini. Dan disinilah Anda sudah mulai memperkenalkan garis sponsorisasi Anda. Sehingga apa yang terjadi? Mereka juga merasa bahwa di dalam bisnis ini bukan hanya mereka dengan Anda saja. Mereka itu punya satu kelompok atau satu tim yang akan bersedia membantu dia kalau dia menemui kendala-kendala di lapangan. Banyak yang terjadi, seorang member atau distributor dia tidak tahu siapa sih sebenarnya upline-upline dia yang dia bisa minta bantuan. Begitu sponsornya hilang, dia merasa, wah kayaknya bisnis ini sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa membantu saya. Dan di situ kalau kita tidak pernah menceritakan garis sponsorisasi kita kepada distributor baru kita rugi. Kenapa? Suatu saat mungkin Anda keluar kota sebentar. Anda mungkin pergi kemana saja. Nah, kalau Anda pas meninggalkan tempat asal Anda atau Anda meninggalkan dia masih merasa punya satu pegangan lagi. Karena masih ada sponsornya yang membantu dia. Ya, jadi jangan lupa juga perkenalkan garis sponsorisasi itu. Dan Anda juga kalau bisa di dalam melakukan follow up ini Anda juga mulai membuka lagi cara-cara demo produk. Saya banyak menjumpai bahwa member-member atau distributor tidak tahu bagaimana cara mendemokan produk. Karena mungkin waktu di presentasi di BOP mereka hanya tahu demonya klorofil. Mereka belum tahu bagaimana demonya yang lain. Dengan Blackjet, mungkin perkiraan mereka hanya dengan klorofil saja yang mengandung UIA, itu yang mampu menunjukkan kehebatan. Sebenarnya tidak. Banyak lagi produk-produk Keling lainnya yang mengandung UIA itu mempunyai dampak yang bisa membuat demo. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari produk Keling. Oke? Nah, setelah Anda mulai menjelaskan dengan tahap-tahapan itu, Anda promosikan pertemuan, Anda cara demo-demokan produk, Anda sudah mendapatkan jadwal presentasi yang akan datang, Anda sudah mendapatkan prospek itu yang sudah mulai menjalankan sistem. Sudah menjalankan sistem yang Anda tawarkan nanti. Setelah dia sudah mulai mengerti semuanya, Anda sudah boleh mengajak dia untuk mengisi aplikasi. Mungkin saya tahu mungkin pada saat Anda closing di BOP sudah ada aplikasi sementara. Ya, yang Anda berikan waktu itu aplikasi sementara. Nah, saat ini Anda sudah memberi aplikasi yang original. Sambil Anda mulai mempromosikan modul-modul atau pertemuan-pertemuan yang harus dia ikuti. Bukan yang dia bisa ikuti, tapi yang dia harus ikuti. Jadi katakan kepada dia, Pak, Ibu, kalau Bapak atau Ibu memang benar-benar mempunyai satu goals atau impian di dalam bisnis ini dan ingin benar-benar sukses, Bapak harus mengikuti sistem-sistemnya ini. Kenapa? Banyak sekali orang, begitu orang sudah mau bergabung, kita takut memberikan satu kriteria atau satu persyaratan kualifikasi yang katakanlah disiplin, yang tegas. Ya pokoknya, wah dia mau join saja sudah syukur. Ya kan? Untuk langkah selanjutnya kita takut. Padahal pada saat orang itu mau bergabung, disitulah dia mempunyai satu momentum. Dan disitulah adalah waktu yang paling tepat
untuk kita promosikan apa saja yang dia harus ikuti di dalam bisnis ini. Ya. Anda sudah mulai mempromosikan BOP yang terdekat. Dan jangan sungkan-sungkan menceritakan biaya-biaya, investasi yang harus dia keluarkan. Karena ini bisnis. Kenapa banyak orang yang begitu merasa keberatan kalau misalnya ada pertemuan itu dipungut biaya, karena upline atau sponsor dia tidak pernah menceritakannya. Sehingga mereka merasa ini bergabung bukan dengan satu bisnis, tapi mungkin bergabung dengan satu yayasan atau dengan satu arisan. Bukan bisnis. Tapi pada saat Anda follow up, Anda sudah harus jelaskan, BOP, super BOP kita di sini biayanya 10.000. Tapi Pak, di sini manfaatnya sangat besar sekali. Ya, nanti ada recognition day. Di sini kita memberikan penghargaan kepada Bapak. Kalau Bapak sudah mencapai satu prestasi tertentu, biayanya untuk recognition day 35.000. Ada lagi best of best. Ya, ceritakan itu. Buka apa adanya. Jangan menutup-nutupi informasi atau data. Sehingga kita tahu bahwa prospek atau downline yang bergabung ini adalah orang yang tepat untuk kita ajak kerjasama atau tidak. Biasanya kita bingung. Kita datangin downline kita yang satu ini. Kejar dia terus. Ajak dia terus jalan. Ternyata dia bukan orang yang tepat. Nah, pada saat kita follow up, kalau kita membuka semua data itu dengan benar, informasi yang dengan benar, di situ kita sudah bisa melakukan penyaringan. Kita bisa melihat apakah orang ini tepat nggak buat saya ajak kerjasama. Benar nggak orang ini mempunyai satu kemauan yang keras untuk menjalankan bisnis ini? Dan benar nggak orang ini akan menjadi seorang partner sejati buat saya nantinya? Benar nggak ini akan menjadi partner sejati? Ya, kalau kita melakukan follow up dengan benar, kita benar-benar melakukan bisnis ini dengan efektif dan efisien. Sehingga kita tidak banyak meluangkan waktu kita bekerja sama dengan orang yang tidak tepat. Nah, walaupun kita sudah promosikan, nanti kalau dia tidak mau mengikuti sistem dengan benar, bukan berarti dia akan menjadi musuh. Tapi buat kita, buat saya mempunyai satu kesimpulan bahwa orang ini bukan orang yang tepat. Sehingga saya tidak akan meluangkan banyak waktu sekali untuk dia. Paham ya maksud saya ya? Jadi di follow up itu benar-benar kita membuka semuanya dan kita menyaring. Apakah orang ini benar-benar adalah orang yang tepat untuk kita. Ya. Nah, setelah itu baru kita isikan aplikasi itu. Nah, kita mulai mempromosikan mungkin ada paket A, paket B. Tapi kalau Bapak dan Ibu benar-benar mau aktif, Bapak dan Ibu sebaiknya mengambil program paket B itu. Karena banyak sekali manfaat dan banyak fasilitas, banyak sekali alat-alat yang bisa Bapak peroleh dengan harga yang jauh lebih murah. Ya. Jangan lupa juga kita promosikan buku apa saja yang harus dia baca. Alat-alat untuk membangun bisnis ini. Dan foundation pack. Ya, foundation pack mungkin di paket B sudah ada. Jadi Bapak bisa tekankan lagi sekali kepada dia bahwa di dalam menjalankan bisnis ini kita mempunyai satu sistem yang benar-benar akan membantu keberhasilan Bapak dan Ibu. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan, di dalam melakukan follow up, jangan mengambil waktu yang terlalu lama. Follow up itu cukup lebih kurang sekitar 1 jam. Kenapa? Kadang kita tidak menyadari di dalam menjalankan bisnis ini kita saking asiknya. Di dalam follow up itu kita bisa melakukan sampai 4-5 jam. Sehingga kita lupa, bahkan sampai lupa itu sebenarnya topik-topik apa yang penting yang kita harus sampaikan kepada dia. Karena kita waktu datang, kita hanya basa-basi. Tapi setelah basa-basi, ceritanya malah topiknya sudah menyebar keluar. Sampai akhirnya kita kembali ke topik, dan selesaikan topik yang Anda ingin berikan, tapi ternyata dilihat sudah hampir 3-4 jam. Ini akan membuat orang itu mempunyai satu kesan, wah menjalankan bisnis benar-benar sangat menyita waktu. Ya. Bagaimana saya nanti mau bisa berhasil dalam bisnis ini? Kalau memang hanya untuk follow up saja itu sudah sangat menyita waktu. Jadi kita benar harus profesional. Ya. Nah, setelah kita closing, kita baru bilang, Pak, proses follow up ini sudah selesai. Mungkin kalau memang Bapak masih ada yang bisa kita bicarakan, kita bisa berbicara lagi lebih lanjut. Tapi kalau tidak, saya mungkin akan pamit, Pak. Jadi Anda tunjukkan bahwa Anda juga bukan orang yang sangat banyak waktu. Ya, jangan nanti habis itu, ya Pak, kita makan-makan dulu, kita ini temenin dia. Jadi kalau dia merasa dia tidak punya waktu, saya juga orang yang tidak punya waktu, Pak. Tapi saya bisa menjalankan bisnis dengan benar. Apalagi saya mau melakukan follow up dengan benar. Jadi beberapa topik yang benar-benar kita ingin tekankan di situ. Ya, jangan terlalu panjang follow up-nya. Dan kita harus benar-benar menghargai waktu dari prospek atau downline itu. Ya, promosikan alat-alat bantu yang ada, promosikan pertemuan yang ada, promosikan upline Anda, promosikan produk-produk yang ada di dalam PT Keiling ini. Untuk selanjutnya mungkin saya juga tidak akan banyak
beberapa alat bantu sebenarnya, beberapa alat bantu yang bisa kita manfaatkan di sini. Ya, banyak beberapa alat bantu. Nah, paling penting di dalam melakukan follow up, jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita hebat. Promosikan alat, promosikan sistem. Biarlah sistem dan alat yang bekerja untuk kita. Ya, jangan merasa kita hebat. Dan jangan pun sekali-sekali kita merasa sungkan untuk bilang bahwa kita belum tahu. Kalau kita masih belum tahu, kita bilang saya masih belum tahu, tapi nanti saya akan cari jawabannya kepada upline saya, kepada orang yang lebih mengerti. Setelah itu saya akan ini. Atau paling tepat, Anda katakan, bagus sekali pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, untuk bisa tahu jawaban ini, nanti besok ada BOP, kita datang bersama-sama Pak, saya akan ketemukan dengan upline saya, dengan orang yang lebih pengalaman, dan di situ kita akan menemukan jawabannya. Jadi, apapun kendala dari orang itu, apapun pertanyaan dari orang itu, kembalikan ke sistem, biar sistem yang akan membantu memecahkan permasalahan itu, bukan Anda pribadi, bukan saya pribadi. Ya, sehingga bisnis ini benar-benar yang menjalankan bisnis adalah sistem, bukan pribadi dari orang. Dan saya yakin kalau kita bisa melakukan follow up dengan benar, ya di dalam waktu 2-3 tahun mendatang, kita semuanya akan pensiun dengan satu kehidupan yang luar biasa. Go Crown Ambassador, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi.